Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Sri Begawan Raja Pangeran Anak Damit Kampung Manggis Madang yang dirahmati Allah sekalian. Pertemuan malam ini pertemuan kedua ya, setelah menyambung pertemuan minggu lepas pada bulan Syawal. Pertemuan kedua pada bulan Syawal, kita sudah berada di pertengahan bulan. Bulan Mei juga di pertengahan bulan ya. Sebenarnya tajuk ini tidak jauh berbeza dengan tajuk minggu lepas. Cuma pengolahannya diubah sedikit dan isinya juga ada beberapa yang baru. Tajuk sekarang merancang saat kematian. Semua orang pasti menempuh babak kematian. Ada orang yang merancang dengan baik, ada yang tidak merancang. Ini cerita orang merancang. Dirancangnya dengan baik, lalu matinya senang. Orang yang tidak merancang dengan baik, matinya akan susah. Nanti kita akan bicara juga ya. Nak merancang saat kematian dengan baik, panduannya sudah ada dalam Al-Quran. Sudah ada dalam Quran. Ayat yang sama juga yang dibincang dalam pertemuan minggu lepas, surah Fussilat 30, 31, 32. Untuk mengambil barakah, kita baca sama-sama ya. Kalau yang buka Quran, boleh dibuka halaman 480 surah Fussilat. Baik, kita baca sama-sama, mudah-mudahan kita mendapat barakah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا. Ayat ini membicarakan tentang keadaan orang yang akan menghadapi saat kematian. Ceritanya orang yang beriman yang istiqamah, nanti kita akan bicara tentang istiqamah ya. Orang itu kalau dia beriman dan istiqamah, qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, mereka meyakini Allah sebagai Rabb, lalu mereka istiqamah dalam keyakinannya. Orang itu saat ruhnya akan dicabut, dia akan didatangi oleh rombongan malaikat. Malaikat datang menemui orang yang akan meninggal, membawa message motivasi.
memberi semangat, memberi suntikan semangat. Subhanallah. Apa kata malaikat? Itulah, alla takhafu wa la tahzanu. Tuhan tidak usah risau, tak usah sedih. Wa abshiru bil jannah. Patutnya Tuhan bergembira saat seperti ini, karena jelas Tuhan sebagai ahlul jannah. Tuhan akan menjadi ahlul jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah selama ini. Subhanallah. Di sini kita ada buat cara Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri rahimahullah, bila baca ayat ini beliau akan berdoa. Ini kita belajar membaca Quran, belajar menghayatinya, bertadabbur, dan belajar berdoa sambil membaca. Imam Hasan Basri bila membaca innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau akan berdoa secara spontan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Kaidah seperti ini masih belum diterapkan secara meluas di masyarakat kita lagi ya. Ini kaidah Rasulullah, ini juga kaidah sahabat Nabi, membaca sambil berdoa. Apa isi doanya? Isi doanya meminta kepada Allah tentang isi ayat yang dibaca itu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb kemudian dia istiqamah. Artinya orang yang meyakini Allah dan orangnya istiqamah. Lalu dia minta, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabbi, kurniailah kami istiqamah. Apa hasilnya? Apa resultnya? Itulah tadi, orang yang beriman yang istiqamah, waktu akan meninggal dia diberi berita gembira oleh malaikat, dihibur oleh malaikat, digembirakan oleh malaikat, menyatakan bahwa jangan takut, jangan sedih, surga sudah jadi miliknya. Kalau begitu keadaannya, mati itu tidak akan susah. Kalau begitu keadaannya, dalam kubur nanti dia akan berada dalam taman surga. Kalau begitu keadaannya, di padang mahsyar nanti bukan dirinya yang mengurus dirinya, malaikat akan mengurus dirinya. Inilah merancang saat kematian. Artinya apa? Kita mantapkan keimanan, kita mantapkan istiqamah kepada Allah. Itulah merancang kematian. Itulah merancang. Pelajari iman dengan baik, pelajari istiqamah dengan baik. Sesuai dengan khutbah Jumat 2 minggu yang lalu ya. Ini sebenarnya memetik ayat yang tercatat atau termaktub dalam khutbah Jumat 2 minggu yang lalu. Itu maka diangkat tajuk ini. Ayat surah Fussilat memang disorot dalam khutbah Jumat pertama sesudah hari raya. Pentingnya istiqamah. Artinya apa? Setelah kita menempuh bulan Ramadan sebulan penuh, patutnya kita tuh istiqamah. Bulan Ramadan mendidik diri untuk istiqamah. Patutnya lepas Ramadan istiqamah. Orang beriman istiqamah berarti dia merancang saat kematian dengan baik. Karena kematiannya akan dipimpin oleh malaikat. Allah tidak membiarkan dia sendiri menghadapi kematian. Subhanallah. Subhanallah. Jadi baik juga kita amalkan kaidah Imam Hasan Basri ini ya. Coba kita baca, kemudian kita support dengan doa. Ikutkan saja saya. Baca pelan-pelan, ikutkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah.
Beginilah merancang saat kematian. Baca Quran, minta. Baca Quran, berdoa. Difahami dulu ayat itu, kemudian diminta kepada Allah. Itu dah merancang. Jangan tak baca Quran, jangan tidak memahami, dan jangan tidak berdoa. Kita karena berdoa. Imam Hasan Basri sudah mengajar kita. Imam Hasan Basri ini imam yang tersohor zaman dulu, yang berjumpa dengan sahabat. Tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW. Namanya selalu disebut. Namanya selalu disebut. Ataupun kita baca sampai ke penghujung ayat, sampai allati kuntum tu'adun, baru kita baca doanya. Boleh juga ya. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nah, di bawah ini, di bawah subtopik bertilawah dan berdoa, ada beberapa pilihan di sana. Ada beberapa pilihan. Bila kita baca sampai penghujung ayat Al-Jannah allati kuntum tu'adun, kalau ingin doa ringkas boleh juga dibaca Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami ingin seperti ini ya Allah. Kasihlah kami. Berilah kami peluang ini. Coba kita baca ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Yang tadi juga boleh. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah juga boleh. InsyaAllah ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat berikut ini menyatakan pernyataan malaikat yang bercakap dengan orang yang nak mati. Malaikat menyatakan, menerangkan siapa mereka itu. Malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini penolong dan pembantu Anda sejak di dunia hingga ke akhirat. Malaikat itu bersama orang tua waktu dia hidup, bersama orang tua waktu dia meninggal, dalam kubur, di padang mahsyar, sampai ke jannah, sampai ke surga, didampingi malaikat. Jadi orang beriman bukan berjalan sendiri. Kita karena merasakan, menikmati keberadaan, kewujudan, kebersamaan malaikat. Apa tandanya orang bersama malaikat? Suruhnya pergi ke masjid. Pergilah ke masjid katanya. Maka orang itu pergi ke masjid. Salat berjamaah lah. Ini kerja malaikat, menyuruh atau datang ke masjid, menyuruh atau salat berjamaah, menyuruh atau duduk sesudah maghrib sampai isya. Pergilah ke masjid, lepas maghrib tidak usah balik, duduklah sampai isya. Ini kerja malaikat. Bila balik rumah nanti disuruhnya tidurlah awal ji katanya. Nanti pukul 3, pukul 4 bangun ya, sembahyang tahajud, berdoa, beristighfar sebelum ke masjid. Kemudian disuruhnya orang untuk ke masjid. Itulah orang yang dijaga malaikat. Itulah orang yang merancang saat kematian. Itu maksud ayat ini. Tengok, kami ini penolong dan pembantu Anda sejak di dunia hingga ke akhirat. Sekarang malaikat bersama. Nak mati, nak meninggal, malaikat menghibur, memimpin, memberi semangat dan suntikan motivasi. Dalam kubur malaikat juga ada.
Itu maksud ayat ini. Jadi bukan hanya merancang saat kematian saja lagi ya, merancang macam mana supaya akrab dengan malaikat. Manusia ini ada dua saja. Manusia ada dua, sama ada dia akrab dengan malaikat, maka akan ringan berbuat taat. Kalau malaikat tak support dia, malaikat menjauh, orang itu akan diambil alih oleh musuh. Musuh akan datang, tak usah ke masjid, tak usah ke masjid. Jumat saja sudahlah, itu pun pergi akhir-akhir saja. Sembahyang di belakang, datang akhir, balik awal. Itu maka di zaman Rasulullah SAW ya, orang yang tak datang sholat berjamaah subuh khususnya dicek oleh Rasulullah, ditanya, diperhatikan, karena orang itu bahaya. Yang tak datang sembahyang berjamaah bahaya. Kematiannya susah. Dia tidak merancang, dia tak tahu pun. Orang yang bersama malaikat, hatinya akan ditegakkan dengan masjid. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Subhanallah, subhanallah. Ini maksud ayat ini. Kami bersama Tuhan sejak di dunia. Bila orang tu dengan malaikat, tidak mungkin jauh dari masjid. Tidak mungkin jauh dari masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bila kita baca ayat yang terakhir, ayat 32, nuzulam min ghafurir rahim, artinya semuanya adalah sebagai anugerah Allah yang ghafur, yang rahim. Apa maksudnya? Kenapa orang itu dapat jannah? Ini cerita orang yang mendapat jannah, cerita orang yang bakal masuk jannah. Kenapa masuk jannah? Karena Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Ghafur dan rahim. Masuk jannah, jannah bukan dengan salat. Masuk jannah bukan dengan ibadat siam ataupun puasa. Kata Rasulullah pernah bercakap sama sahabat, kamu masuk surga bukan karena amal ibadat kamu. Orang yang masuk jannah bukan karena hebat ibadatnya. Jangan fikir karena dia rajin ke masjid dia dapat jannah. Bukan. Karena Allah ghafur, Allah itu rahim. Masuk surga bukan karena ibadat, kata Rasulullah. Sahabat tanya, wala anta? Engkau juga? Saya juga, katanya. Nabi Muhammad pun masuk jannah bukan karena amalnya, tapi karena limpah rahmat Allah. Di sini cakap ghafur rahim. Masuk jannah karena Allah mengampunkan kes kita yang sangat banyak. Kemudian karena Allah itu Maha Rahim, kasih sayangnya tiada had. Itu maka bila kita baca ayat ini kita support dengan doa, Allahumma ighfir lana warhamna. Ya Allah, berilah kami keampunan, maghfirah, berilah kami rahmat agar kami layak mencapai jannah. Masuk surga bukan karena ibadat, bukan karena keimanan, ketakwaan, keilmuan. Masuk jannah karena rahmat Allah, Ghafur Rahim. Masuk neraka karena keadilan Allah, bukan karena Allah itu jahat ataupun kejam. Allah itu Maha Adil. Ditimbang amal ibadah orang ini, oh tidak layak masuk surga, masuk ke neraka. Oh, orang ini boleh dimasukkan ke surga, tapi bukan karena ibadatnya, karena limpah ghafur, keampunan Allah, limpah rahim, kerahmatan Allah. Jadi bila kita baca ayat ini, kita sapa dengan doa, Allahumma ighfir lana warhamna. Coba kita baca nahnu awliya'ukum ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna
Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Doa yang dibaca ini boleh dibaca 3 kali, 7 kali, 11 kali, 30 kali, 100 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat yang mengandung doa, semalam dibacanya 1 ayat saja. Nabi Muhammad sholat malam di malam hari, 1 malam penuh baca 1 ayat saja. Ini pun kalau kita baca ini ayat 30, 31, 32, kita baca yang doa yang terakhir pun oke. Ayo kita baca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Ataupun doa istighfar yang sudah sering kita sebut, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau yang selalu juga disebut ayat 285 surah Baqarah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu pun boleh, karena ayat ini menyatakan Allah itu Maha Pengampun, Ghafur. Jadi kita mintalah keampunan. Ghufranaka rabbana, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, agar kami layak meraih status di sini, status mendapatkan jannah. Subhanallah. Coba kita lihat catatan di sebelah ya, makna yang tersirat. Pertama, kita perlu menyingkap pengertian Rabb. Kita dah cakap tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Allah sebagai Rabb. Rabb ini karena belajar. Kalau jumpa dalam terjemahan Rabb itu maknanya Tuhan, itu tak cukup. Bukan Tuhan. Tuhan itu satu di antara, kalau di sini yang tercatat ada 12 di bawah nih. Tengok di bawah. Menyingkap makna Rabb di bawah, satu makna Tuhan, kedua makna Malik, yang ketiga makna Sayyid, Murabbi, Mudabbir, Muslih, Mutasarrif, Al-Jabir, Al-Ma'bud, Al-Mutammim, Al-Mun'im, Al-Qayyim. Ini karena belajar. Karena belajar. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Tuhan sekalian alam. Rabb itu bukan Tuhan. Tuhan itu satu. Kalau maknanya ada 12, kita sebut satu, berarti baru 1/12, baru 800. Baru, jadi yang 92% lagi hilang maknanya. Karena belajar menyingkap pengertian perkataan Arab. Karena belajar. Dalam sholat kita menyebut Rabb berulang kali. Kalau kita lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebut Rabb, lillahi rabbil alamin. Bila kita rukuk, subhana rabbi, sebut Rabb, subhana rabbil azimi wa bihamdi, sebut Rabb. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, sebut Rabb. Sujud, subhana rabbil a'la. Duduk, antara dua sujud, rabbi firli.
bacaan salat dipenuhi dengan Rabbi, Rabbana sama tuh, Rabbul Alamin sama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bila kita meyakini Allah sebagai Rabb, qalu Rabbuna Allah, Rabb itu karena belajar. Kalau dicakap Rabb itu Tuhan, belum sampai 10%. Itulah bahasa Melayu tidak dapat menampung makna Rabb itu, karena maknanya banyak, perlu belajar. Nah, itu maka kita katakan dalam terjemahan tadi, mukmin yang meyakini Allah itu Rabb, kita kekalkan saja. Kemudian kita belajarlah apa itu makna Rabb. Kalau tidak mau belajar Rabb, dia tidak akan paham Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai masuk kubur dia tidak paham Alhamdulillahirabbil alamin, karena dia tak belajar. Dia pikir segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan bukan. Tuhan itu yang tercatat dalam terjemahan Melayu, yang perlu diurus, yang perlu diusai, yang perlu dirawat, yang perlu dipelajari, digali. Tidak cukup Tuhan saja. Ini merujuk banyak buku nih ya, kitab tafsir, kitab kamus. Rujukannya ada dalam mungkin dekat 10 rujukannya, baru merumus makna Rabb. Jadi perlu menyingkap pengertian Rabb. Tengok di bawah ya. Menghayati perkataan Rabb semasa sholat dan dalam doa harian. Dalam sholat kita ada sebut tadi, sebelum Al-Fatihah kita mengatakan Lillahi Rabbil Alamin. Dalam Fatihah baca Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah, Subhanallah. Kenapa begitu banyak perkataan Rabb? Supaya kita belajar. Dalam doa harian, apa contohnya? Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbi, Rabb, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana. Menggunakan Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Menggunakan Rabb. Doa pada umumnya memakai perkataan Rabb. Maka kita akan belajar. Itu yang diyakini oleh orang yang beriman tadi, Allah sebagai Rabb. Coba kita lihat makna pertama, Tuhan yang layak disembah. Makna yang kedua, Al-Malik, pemilik. Kita ini milik Allah, bumi milik Allah, langit milik Allah, isi bumi ini, penghuni bumi ini, semua Allah yang kontrol, Allah yang punya. Oh, saya bukan milik diri saya milik Allah. Allah kasih saya hidup, Allah kasih saya sehat. Dipanggilnya saya ke rumahnya, saya mesti datang. Hidup saya bukan milik saya. Allah pinjamkan hidup itu untuk saya. Hidup itu nikmat pinjaman Allah. Saya akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya karena sahur, karena nanti bila saya mati akan saya kembali kepada Allah. Nanti ditanyanya, waktu azan kamu di mana? Saya panggil ke rumahku, engkau datang? Datang ya Allah. Allah itu Malik, pemilik. Nomor 3, Sayyid, penghulu, ketua. Allah itu ketua yang mengurus alam ini. Nomor 4, Murabbi, penterbiah, pendidik. Allah mendidik kita ini. Dikasihnya Ramadan, dikasihnya Al-Quran. Ini kitab tarbiyah, kitab pendidikan. Kalau tak baca, masalah lah. Kalau tak belajar, masalah. Nanti akan ditanya, ada Quran di rumah? Ada dibaca? Ada. Ada tadabbur? Ada. Allah itu murabbi, pentarbiyah.
Allah itu mudabbir, pentadbir, pengurus, mengurus alam, mengurus manusia. Siapa yang mengurus kerja jantung, perjalanan darah, buah pinggang, organ-organ, otak, molekul-molekul badan kita ini, siapa yang mengurusnya? Allah, mudabbir. Siapa yang menentukan malam dan siang, hujan dan panas? Siapa yang mengurus sehat dan sakit? Siapa yang mengurus COVID-19? Allah. Maka nak selamat daripada COVID-19, dekatilah Allah. SOP betul, tapi masjid karena diimarahkan. Di antara yang menyebabkan datang COVID, masjid lengang, Quran tidak dipegang, Quran tidak dipegang di rumah, yang dipegang benda lain. Itulah mengundang COVID-19. Dan orang tuh enak saja, enak tidurnya, enak makannya, walaupun dia tak pegang Quran, tidak merasa berdosa, membuat dosa, menimbun dosa, tapi tak takut kepada Rabbul Alamin. Tidak kenal Allah. Manusia tidak kenal Rabbul Alamin. Kata ulama apa? Kalau kenal mesti jatuh cinta. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang kenal Allah mesti cinta. Kenapa tak cinta? Tak kenal. Tak cinta masjid, tak kenal Allah. Tak cinta Quran, kenapa? Tak kenal Allah. Allah itu murabbi, Allah itu mudabbir, Allah itu muslih. Tengok nomor 6, muslih. Muslih itu yang mengusai. Selama ini orang itu jahil, sekarang dia belajar, nanti dia jadi bisai. Selama ini banyak buat dosa, banyak buat maksiat, lalu takut kepada Allah, lalu dia menjauhi maksiat, meninggalkan maksiat, Allah akan usai dia, muslih. Subhanallah, subhanallah. Yang ketujuh, mutasarrif, mengaturkan segala kejadian. Segala kejadian. Kelapan, jabir, penutup kekurangan dan keaiban orang tuh. Dia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Bila dia belajar, Allah akan tutupi kelemahannya, Allah akan ampuni dosanya, akan tutupi keaibannya. Mana ma'bud, Tuhan yang disembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana mutammim, yang menyempurnakan segala urusan. Mana mun'im, pemberi nikmat. Kita ini 24 jam dibalut nikmat, berselimut nikmat, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat akal, nikmat otak, nikmat hati, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat oksigen, nikmat malam, nikmat siang, nikmat matahari, nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat keluarga, nikmat duit, nikmat sultan, nikmat kerajaan, nikmat Islam, nikmat iman. Allah itu mun'im, pemberi nikmat. Mun'im. Yang ke-12, qayyim, yang mengatur, mengurus segala-galanya. Sama dengan qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi nak memahami ayat Fussilat tadi karena faham Rabb tu. Orang yang mengatakan Allah tu Rabb, lalu dia istiqamah, itulah yang akan dapat jannah. Kalau dia tak paham Rabb, macam mana nak masuk jannah? Nanti di kubur itu yang ditanya, mar rabbuka? Rabbmu siapa? Kalau tak belajar tak boleh jawab. Kalau Allah Rabbnya, bila Rabb memanggil ke rumahnya, mesti datang. Yang akan menjawab pertanyaan kubur itu orang yang hatinya hati masjid, hatinya hati Al-Quran, yang dia paham Rabb dan dia mengamalkan apa yang dia paham. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah membantu kita ya. Mudah-mudahan Allah membantu kita.
Tengok poin nomor 3 di atas, kaedah terbaik meraih husnul khatimah. Tadi lepas maghrib imam berdoa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, kasihlah kami husnul khatimah. Macam mana caranya? Pahami ayat ini. Nak mendapat husnul khatimah, sudah ada janji dalam surah Fussilat 31, 32, 30, 31, 32. Inilah husnul khatimah. Husnul khatimah, orang tahu dia nak mati, masa dia nak mati datang malaikat menghiburnya. Haji tak usah takut ya, Tuhan tak usah takut, tak usah risau, confirm dapat surga. Itu dah husnul khatimah. Tak cukup Allah makhtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, kasihlah kami husnul khatimah, jauhilah kami daripada su'ul khatimah. Tapi tak belajar, doa saja. Doa saja. Sama dengan orang ingin anak tapi dia tak kahwin. Ya Allah, kasihlah anak, kasihlah anak. Tapi single. Allah makhtim lana bi husnul khatimah, kasihlah kami husnul khatimah. Apa usahanya? Usahanya pahami ayat ini. Ini ayat menjanjikan husnul khatimah. Ayat menjanjikan husnul khatimah. Jadi kita kena belajar. Ayat yang 3 ini saja faham, belajar sampai faham dengan dibacanya, dijadikan wirid, dijadikan ayat dalam sholat, dan disupport dengan doa seperti yang dikatakan tadi. Insya Allah Allah akan tolong orang tuh. Beginilah cara memahami ayat Al-Quran ya. Kebetulan ayat ini yang disorot dalam khutbah Jumat 2 minggu yang lalu, bukan Jumat yang kemarin ya. Jumat kemarin belum, karena ini belum selesai. Ini belum selesai. Ini masih terbengkalai. Ini pun tak habis hari ini ya. Tak habis. Baru sampai poin 3 saja. Kita lihat poin 4. Meraih bisyarah, suntikan motivasi saat roh akan dicabut. Orang yang husnul khatimah, dia akan digembirakan oleh malaikat, diberi suntikan motivasi agar dia itu yakin kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat ya. Kita baca ayat tadi sebagai penutup, kemudian kita support dengan doa seperti yang sudah kita amalkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nanti ya sambungannya poin berapa? Poin 5 dan seterusnya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana muslimin wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Uktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.